Saudara, di sesi terakhir ini kita akan banyak ngobrol, santai saja, dan kita minta untuk nanti kedua narasumber kita yang keren-keren ini. Ayo coba kita beri apresiasi, terima kasih buat pembicara kita. Luar biasa. Nah, sebelumnya saya mau memberikan summary supaya kita mengerti secara komplit. Karena saya tahu tugas gembala itu adalah menyimpulkan, ya, sehingga setiap kita lebih jelas lagi. Nah, tema retreat kita tahun ini adalah Impactful Life, hidup yang berdampak. Kata bersama saya, Impactful Life. 2, 3. Impactful. Ya, sesi yang pertama, Pastor Benaya Nares menyampaikan doa dahsyat sang kepo, ya. Dan ternyata doa tidak mengubah Tuhan, tapi mengubah kita, para pendoanya, jadi lebih kuat. 3 poin yang disampaikan, gendong dulu beban doamu. Yang kedua, gumulkan beban. Yang ketiga, gerakkan beban ilahi. Artinya menangkap apa yang sudah Tuhan taruh untuk kita boleh menjadi berkat. Lalu Pastor Juan Mogi dalam sesi pertama menyampaikan family recipes, di mana ada beberapa poin. Yang pertama, bahan yang baik, hati yang bersih. Yang kedua, bumbu yang pas, kasih dan pengertian. Bukan kas ya, kasbon ya, dulu lain lagi ya. Kasih dan pengertian. Oke. Yang ketiga, api yang tepat, kesabaran dan pengendalian diri. Yang keempat, takaran yang seimbang, yaitu keseimbangan. Yang kelima, waktu memasak yang tepat, percaya proses Tuhan. Lalu yang keenam, dimasak dengan kasih. Itulah sesi yang pertama. Lalu sesi yang kedua, Pastor Benaya Nares menyampaikan when the unqualified start the unthinkable. Ya, apa yang tidak masuk dalam ya kualifikasi ternyata justru akan memulai melakukan apa yang tidak terpikirkan. Saat engkau merasa tidak layak, Tuhan bisa memakai hidupmu. Katakan amin. Asa mata kapakmu, apapun yang kau kerjakan hari ini, yang Tuhan izinkan terjadi, ini adalah mengasah mata kapak, ya, untuk persiapan. Katakan bersama saya, belajar dan persiapan. Lalu tunjukkan kualitas hidupmu dengan baik, kerja yang baik, ya, karyawan jadi karyawan yang baik, supaya nanti Tuhan angkat menjadi seorang business owner yang baik. Apapun yang kita kerjakan, lalu kemudian kita harus siap saat momentum Tuhan tiba dan kuat menghadapi tantangan apapun. Lalu di sesi yang kedua, Pastor Juan menyampaikan love, last, loss. Jangan kehilangan cinta dalam pernikahan. Kalau love itu lebih besar daripada lust kita, maka keluarga kita serasa surga. Sebaliknya kalau lust kita lebih besar daripada love, akibatnya kita merasa neraka di dunia ini. Nah, cara agar kita tetap lebih tinggi love daripada yang lain, ternyata adalah jangan sampai hati kita tegar. Nah, caranya gimana? Pertama, menjaga hati. Yang kedua adalah melakukan yang semula kita lakukan. Yang ketiga, memperbesar kapasitas. Lalu sesi yang ketiga, Pastor Benaya menyampaikan bangkit bersatu berbuat. Ulangi lagi, bangkit bersatu berbuat. 2, 3, bangkit bersatu berbuat. Untuk jadi pemimpin, kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan maupun juga dengan orang lain. Seperti Nehemia. Dan agar berdampak, aku harus semakin kecil, kita yang harus semakin besar. Bukan aku lagi, tapi kita. Artinya, yaitu kebersamaan kita. Lalu hubungan membuat kita bisa berdampak. Dan kalimat yang penting yang dibacakan dari kitab Nehemia adalah, kami siap membangun. Ucapkan 2, 3. Ini kayaknya belum bangun semua. Ulangi lagi, 2, 3. Ya, dan puji Tuhan, semalam kita juga sudah ambil komitmen untuk memulai menabur untuk pembangunan BMC yang kedua. Dan tadi pagi ada keluarga yang memberi kabar bahwa semalam Tuhan bicara sama dia juga untuk ambil bagian dalam pembangunan, tapi dia belum ngobrol dengan istrinya dan ternyata istrinya juga dapat yang sama. Dan pagi ini mereka memberitahu bahwa mereka siap juga untuk menabur untuk pembangunan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, ya. Lalu Pastor Juan Mogi kemarin malam menyampaikan mental check up. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Yang pertama, membangun dasar yang kuat
Yang kedua, membangun keseimbangan. Yang ketiga, membangun komunitas yang sehat. Ya, semua harus mengerti inilah yang disampaikan selama 3 sesi. Dan termasuk saya pendengar yang baik ya, at least minimal ya. Gak sampai tidur di tengah-tengah khotbah ya. Sempurna. Baik. Sempurna ya, baik. Ya, oke, puji Tuhan. Nah, mungkin Pak Soseli dulu, ada pertanyaan apa? Iya, Pastor Juan, kan seringkali ketika melayani Pastor Juan datang sendirian, ya kan? Kita sudah kenal, siapa sih yang nggak kenal dengan Pastor Juan yang handsome, ya kan? Tapi kan dari... Stop dulu, kok istri saya memuji pria lain ya? Jarang loh dia memuji pria lain. Dia, Pastor Shelly cuma mengulang statementnya Pastor Lukas. Iya. Kalau Pastor Juan kan handsome, tapi kalau Pastor Lukas the most handsomest man. Makan-makan ya. Kan jarang denger ini istrinya Pastor Juan. Siapa yang pernah lihat istrinya Pastor Juan langsung? Langsung. Yang langsung. Yang pernah ketemu langsung? Ya, dikit kan. Siapa yang belum pernah? Termasuk saya. Saya belum kan ya? Oh ya. Pernah. Iya, iya. Coba ceritain sih gimana sih asal mula dating, jatuh cinta, akhirnya bisa tahu bahwa itu betul-betul she is the one for me, kayak gitu, ketemu dengan Bu Lucia, Mugi. Waktu berapa lama? 1 menit. 1 menit. Ralat sedikit, baru kali ini pergi sendiri ke sini karena very short period. Biasanya saya selalu didampingin, sekaligus memuridkan juga. Ketemunya 1 menit ya, gimana ceritanya. Pak Nares kenal keluarga istri saya. Jadi saya tuh hari lagi studi di Inggris, pas pulang dikenalin, tolong di follow up. Jadi mama saya, papa saya diundang dalam sebuah pertemuan keluarga besar untuk nginjilin mereka. Satu keluarga besar itu terima Tuhan Yesus. Dan ada 2 yang masih gadis minta di follow up. Saya nggak maksud follow me. Jadi saya pergi dalam grup, bawa ke sel, bawa ikut kelas. Mereka semua ikut dengan baik. Nggak ada apa-apa. Dan itu hari berarti saya masih umur 27 tahun. Nah, lalu berteman seperti biasa, teman-teman bilang sepertinya itu calonnya kamu. Nah, saya kan mungkin udah di tahap yang udah fokus pelayanan, udah gak terlalu pikirin. Memang kalau masa-masa itu hilang, sudah ya ada pasangan boleh, gak ada juga boleh. Dan akhirnya saya coba ajak ngobrol. Itu pun kan bertiga sama adiknya. Oh kok ternyata menarik ya visinya, nilai-nilainya. Lalu dibawa dalam doa, mama saya juga bilang, kok mama doa kelihatannya ini dari Tuhan. Beberapa teman-teman komunitas, akhirnya udah kita jalan. Itu aja sih ceritanya. Jadi pertemuan kudus di tempat yang kudus, udah. Wow, 1 menit setengah. Jadi mau tanya nih Pak Surjuan, waktu sebelum menikah, waktu masih pacaran, pernah ciuman gak? Jadi begitu kita doa, oke, itu di 18 Desember 2020 ya. Jadi, 2002. 2020 baru dong 4 tahun. Jadi saya ngomong cie. Baru ya, aging. Nah jadi saya ajak dia makan, pas ajak dia makan, biasa kan pergi grup, kita gak pernah pergi berdua. Terus dia bingung mau ngapain, ngajak makan, ya saya bilang pengen aja. Habis ngajak makan, gak bisa ngomong apa-apa. Terus saya cuti. Yang gak bisa ngomong siapa? Saya. Oh. Aku kan orangnya aslinya pemalu, tapi setelah ketemu Pastor Lukas jadi malu-maluin. Nah terus, waduh saya mau cuti, nyesel juga ya. Akhirnya atur lagi ketemu setelah saya balik cuti, itu udah berapa tahun gak pernah ambil cuti. Saya ajak makan di tempat yang romantis, gak bisa ngomong. Habis itu saya bilang, Lus kita dengar lagu yuk. Kita dengar lagu, minum teh, gak bisa ngomong. Pas on the way pulang nganter dia, saya bilang nanti, pas itu yang kejadian sebelum cuti. Saya bilang nanti kalau saya balik cuti kita pergi makan lagi ya.
Terus dia bilang, ini ngapain sih kamu ngajak-ngajak aku makan? Nah pas ditanya, kayak gini ditanya saya bisa jawab. Ya saya sebetulnya aku suka sama kamu gitu. Kamu gimana? Oh, ini cerita waktu nembaknya. Terus ya kan mau masuk ke ciuman kan. Nah sabar dong. Kalau love story diceritakan dalam cepat itu namanya berita acara. Kalau ketemu polisi. Nah terus ya terus dia bilang kamu gimana? Ya dia bilang aku juga. Saya bilang ya udah pokoknya kalau kamu udah suka mendingan kamu doa. Ini kan kita pisah cerita sama keluarga. Tapi aku sih mau ngomong di depan. Aku kalau orangnya pacaran gak lama. Kalau udah yakin ya kita plan nikah tahun depan. Terus kalau pacaran aku gak akan cium kamu. Kita gak akan ngapa-ngapain. Terus dia liatin saya. Dia bilang siapa yang mau dicium sama kamu? Terus saya bilang nilainya kita adalah diberkati dalam pemberkatan nikah kudus baru aku cium kamu. Dan saya balik bulan Februari itu Desember, dia udah doa sama kakak-kakaknya semua. Dan dia confirm udah 1 tahun kita persiapan nikah, kita ketemu palingnya pergi dalam grup bahas apa namanya bahan pranikah. Saya ke rumah cicinya ngapel, anaknya masih kecil. Si Billy, you still main sama Billy, udah lari-lari tuh anak-anak gitu, udah sampai nikah gitu aja. Gak percaya kan, wawanya gitu, wow. Iya, tentunya memang smooth sekali ya, tapi pasti ada perjuangan dan juga ada prosesnya. Ya mungkin Mas Suseli. Ngomong-ngomong Lucia itu pacar pertama atau yang keberapa Pak? Kenapa Pak Nares gak ditanyain sih? Dari tadi aku terus. Nanti Pak. Kalau yang resmi pertama. Ada yang tidak resmi? Suka tapi ya gak bisa jalan. Berapa orang kira-kira yang suka? Saya suka ada beberapa, ada 2, 3 ya. Cuma kan mesti nguji segala sesuatu gitu. Saya selalu bawa ke komunitas, saya doa, saya diskusi sama orang tua saya, sama mentor-mentor saya ngobrol gitu. Jadi sebelum saya ngomong I love you, saya yakinkan semua yang yang harusnya dipenuhi dalam firman itu ada. Karena begitu kita ngomong I love you, kita harus tahu bahwa dia itu akan jadi calon kita. Kalau enggak kita akan melukai hati orang. Wow, tepuk tangan yang meriah ya. Jadi intinya adalah betul-betul yakin dulu bahwa ini memang dari Tuhan dan orang yang tepat ya, dan juga konfirmasi, nggak cuma masalah feeling pribadi ya, tapi tanya kepada orang tua, tanya kepada para mentor, sehingga akhirnya kalau sudah semuanya baru mengambil tindakan ya. Sehingga sejak pacaran sampai menikah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun ya. Wah, masih lebih lama daripada saya. Saya cuma 6 bulan ya. Wow. Memang kalau orang gantengnya lebih tinggi kan ya lebih cepat. Orang pengen cepat-cepat. Memang untungnya ada wanita yang mau ya. Kan? Saya menikah 6 bulan. Memang mujizat kadang terjadi dalam cara yang kita nggak pikirkan seperti itu. Jenis-jenis tidak dapat diusir. Di BMC boleh bercanda gak sih? Di BMC boleh bercanda ya? Oh boleh. Semi bully boleh. Oke, sekarang bagiannya Pak Nares, Pak. Tara! Gimana ceritanya ketemu dengan istri? Kenalin dulu nama istrinya siapa Pak? Coba Juan aja yang kasih tahu. Saya lupa. Saya nggak lupa nama keluarga kamu lupai nama istri saya. Coba kamu kasih satu memori bersama dengan. Yang penting minta maaf, memaafkan. Itu menjaga hati tetap clear. Tadi saya udah bilang di awal aging. Ini bukan saya mau mengalih daripada menjawab ya. Nah, tapi coba kasih satu memori bersama dengan saya dan istri saya. Ya dulu kan suka ke Gilgal, pelayanan sama-sama. Coba sebelum di dalam waktu pelayanan itu kita pernah bersama kemana itu? Waktu itu kamu masih single 20 tahun mungkin. Wah, dalam ini, dalam. Karena saya tahu pertanyaan berikutnya saya datang sendiri
saya memang punya istri atau tidak. Nah, kan Juan kan punya jadi saksi bahwa saya punya istri. Nah, masih ingat nggak kita ke Taman Mini? Terus? Tapi bukan bertiga ya. Ada siapa lagi? 2 lagi kan, Josie sama Melina. Iya. Ya kan, satu hari kita ke Taman Mini. Saya mau romantis sama istri tapi didampingi 3 orang nih. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana saya bisa kenal istri? Nama istrinya kan tadi. Nama istri saya Camille. Camille, ya kayak nama Prancis ya, Camille. Tapi dia orang Hokkien, jadi nama farmnya Chiu. Ya, Camille Chiu. Ya. Jadi pertanyaannya gimana bisa kenal istri? Saya kenal istri saya waktu saya lagi kuliah. Saya 2 tahun di atas dia. Kami pelayanan di gereja dan juga di persekutuan anak-anak muda di kampus. Saya kenal dia dari situ. Ya, waktu belajar kurang fokus ya, menjalin cinta. Nah, kami punya karunia dan talenta itu 5. Jadi kami bisa fokus pelajaran. Oh, multi talent ya. Ya, gak apa-apa. Udah. Tapi bisa yakin bahwa Camille itu adalah jodoh dari Tuhan gimana? Oke. Saya pribadi kan. Nah, belum tentu dia kan. Nah, karena saya dari umur 15 tahun lahir baru, gereja karismatik. Pola pikir saya adalah harus dengan suara Tuhan. Belum tentu itu adalah cara yang biasa ya dalam Alkitab dan tidak harus. Nanti kalau Anda mendengarkan hal ini tidak harus itu menjadi patokan untuk kalian juga ya. Tanpa menceritakan terlalu dalam ya saya merasa saya dapat dari Tuhan bahwa dia adalah pasanganku ya. Nah, boleh saya tambah sedikit? Nah, Boleh. saya sangat curiga ya kalau orang kasih tahu saya Tuhan sudah bicara bahwa dialah untuk saya. Saya biasanya curiga ya. Nah, kenapa dalam kasus saya boleh tapi orang lain saya curiga. Nah, saya curiga itu karena 99,9% orang yang ngaku mendengar dari Tuhan bahwa inilah jodohku, mereka suka dulu dengan orang itu. Kemudian mereka tanya sama Tuhan. Apapun jawaban dari Tuhan itu harus lewat satu filter, aku sudah suka dia. Nah, jadi kemungkinan besar 99,9% jawaban itu iya lampu hijau. Maka berbeda dengan Juan dan Pastor Lukas, saya ini tidak langsung menikah setelah berapa bulan atau setahun, saya tunggu 5 tahun. Karena kan walaupun waktu itu saya belum kenal Pastor Juan, tapi pikiran ini sudah ada dalam hati saya. Apapun yang kamu dengar, yang membuktikan semua itu adalah waktu. Jadi untuk 5 tahun ya, kalau istri saya, bukan waktu itu belum istri ya, tapi dia mungkin mau supaya lebih cepat. Tapi saya maunya careful. Jadi kalaupun mendengar satu suara, yang Anda rasa itu suara Tuhan, ya itu tetap harus beri ruang kepada pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang di sekitar kita, dan waktu untuk membuktikannya. Nah itu caranya. Luar biasa ya. Kita kecepatan. Tapi yang penting Ada kan penyesalan nggak tapi? Enggak, memang kan ada percepatan di dalam Tuhan, iya. Saya juga nggak menyesal. ya cepat atau lambat akhirnya kan sampai ke tempat yang sama. Iya. Wah, dalam ini. Nah, sekarang Pastor Benaya. Tentu kita tahu bahwa Pastor Benaya menikah dengan beda etnis, beda bangsa, beda culture. Dan saya tahu itu tidak mudah. Nah, coba boleh cerita buat kita bagaimana proses. Tentunya kan pasti ada cerita di baliknya yang mungkin kita bisa belajar bersama-sama. Semua mau belajar? Pertamanya ya, kalau di Malaysia kan ada 3 suku yang paling besar. Orang pribumi yang rata-rata itu Muslim. Kedua Chinese. Chinese ada yang Buddhis, ada yang Konghucu, ada yang Taois.
Kemudian yang ketiga itu ya India. Walaupun saya bukan orang India, tapi untuk rata-rata ya orang menganggap saya India aja lah ya. Jadi Mas, anggap sajalah saya India lah ya. Nah. Ya sudah Maroko kalau gitu. Jadi India itu kan bisa Kristen, bisa Hindu gitu kan. Nah. Tetapi antara semua keyakinan yang mana banyak sekali ada pernikahan antara etnis itu di dalam kekristenan di Malaysia. Di gereja-gereja di Malaysia itu banyak pernikahan seperti itu. Kita jarang menemukan itu ada di keyakinan lain. Dan saya rasa itu pantas. Karena apabila sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, dan kita sudah mengerti apa itu kebenaran, dan kebenaran itu bersifat global. Kan tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi dan orang Romawi kan. Jadi seharusnya untuk kita-kita ini pernikahan seperti ini tidak menjadi terlalu berat. Bahwa kitalah yang menjadi contoh buat orang lain. Nah, jadi saya bukan orang pertama di gereja yang punya pasangan dari beda etnis. Begitu juga istri saya besar di gereja. Saya kenal Tuhan umur 15. Dia kenal Tuhan umur 10. Kita besar di gereja-gereja yang berbeda tapi semua karismatik. Di situ itu bukan satu hal yang langka atau luar biasa. Ya kan? Nah, satu itu. Dan itu adalah satu hal yang seharusnya dipikirkan oleh siapapun waktu mau menikah beda suku ya. Nah, menurut pandangan saya menikah itu sudah punya tantangan tersendiri. Jangankan sesama suku atau beda suku. Pernikahan itu sendiri sudah punya tantangan sendiri. Masalahnya bukan buat kami, saya sama istri saya, dalam hubungan kami sendiri loh ya, tidak ada masalah secara etnis, secara kami sendiri. Berdasarkan etnis kami beda, budaya kami beda, nggak ada masalah. Karena kami Kristen. Nggak ada masalah. Kalau ada konflik antara kami, itu karena berawal dari kepribadian kami sendiri. Dan dalam hal itu bisa berlaku dalam hubungan apapun. Satu suku yang sama atau satu suku yang beda. Jadi antara kami sendiri nggak ada masalah dalam hal itu. Tapi buat keluarga besar istri saya ya ada masalah. Nah itu coba diceritain sebentar tuh Pak. Supaya kita belajar semua ya. Ya udah kan, kalau orang nggak suka sama kamu ya gimana? Ya kan, kita nggak bisa rubahkan orang kan. Nah, saya banyak belajar lewat pengalaman saya dalam hal itu. Saya juga belajar bertumbuh dalam Tuhan melalui proses seperti itu. Itu memberkayakan saya. Sehingga saya punya satu pandangan. Apabila engkau tidak bisa merubahkan situasi, rubahkanlah sikapmu. Nah, Very good. itu satu hal yang saya belajar. Saya tidak bisa bilang bahwa itu sudah saya sadari dan saya lakukan dari awal. Awalnya juga sakit hati saya, sakit ya. Saya cerita sedikit ya. Papanya teriak-teriakin saya di restoran, katakan saya akan bunuh kamu. Dan maki-maki papa mama saya, walaupun papa mama saya nggak di situ. Kalau saya mau diserang nggak apa-apa, tapi jangan orang tua saya. Satu itu. Kedua, kalau mereka punya pesta, kita diundang itu last minute lah. Sebenarnya itu basa-basi supaya kami nggak datang. Yang waktu saya menikah pun ya pesta kami, kebanyakan dari mereka nggak ikut waktu pemberkatan, tapi mereka ikut pesta. Daripada kasih saya selamat, kasih tahu saya, lu kalau mau bercerai jangan terlalu cepat. Karena kami di meja itu sudah bertaruh-taruh. Ada yang bilang kamu 2 tahun bubar, ada yang bilang 3 tahun. Saya sudah bertaruh 5 tahun. Kamu nanti tunggulah sampai 5 tahun itu bubar boleh. Tapi menurut saya semua itu membuatkan saya jadi seperti apa saya hari. Jadi orang yang cuek. Ya udahlah kalau orang begitu kita jaga sikap. Nah, tapi setelah 30 tahun pernikahan, saya merasa sekarang beberapa dari saudara-saudara istri saya kalau mau berkomunikasi dengan istri saya, mereka lebih suka berkomunikasi ke saya. Nah, poin saya adalah
bahasa Inggris ya. You just show up. Kamu cuman hadirkan diri aja. Lama-lama orang harus menerima kamu. Satu ya. Kedua, kalau saya bersikap ikut perasaan saya, keluarga saya masih terima. Saya masih ada keluarga kan, gak apa-apa. Saya juga banyak teman di luar. Termasuk keluarga BMC kan. Nah, nah, tapi kalau saya mau ikut perasaan saya dan termakan oleh perasaan merasa terhina begitu, dan saya mau mengucilkan diri saya. Bukan mereka mereka mengucilkan diri, tapi tidak harus berarti saya menyingkirkan diri. Saya kan masih ada pilihan. Gak mungkin saya ditembaki kalau saya pergi kan. Tapi kalau saya mengundurkan diri, istri saya kehilangan satu keluarga. Kalau saya mencintai dia, gak mungkin saya akan paksakan dia memilih antara saya atau mereka. Dan itu saya belajar adalah penundukan diri. Kan kita bisa khotbah penundukan diri, tapi disinilah kita belajar melakukannya. Jadi buat saya sebenarnya, saya tidak mengalami masalah dengan istri saya dan dia juga tidak mengalami masalah dengan saya atas soal suku. Saya hanya mengalami masalah dengan keluarganya mereka karena mereka tidak bisa terima. Dan yang paling lucu, keluarganya lebih karismatik dari keluarga saya. Jadi masalah suku mempengaruhi orang itu bukan pada saya tapi pada mereka. Karena mereka pun Kristen. Kalau saya, kekristenan saya yang mendefinisikan saya. Jadi pengalaman saya berbeda daripada pengalaman orang lain. Oke, dari jawaban Pak Benaya, saya timbul satu pertanyaan lagi. Bagaimana menurut pendapat Pastor Benaya jika ketika berpacaran, salah satu dari keluarga mereka itu tidak setuju? Oke, ini sering saya alami sebagai seorang hamba Tuhan. Maksudnya harus counseling orang ya. Nah, coba ya kita lihat, saya nggak hafal ya, mungkin kita lihat aja Kejadian 2:24 lah, mungkin saya salah 1-2 ayat. Untuk tujuan ini seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, dan menjadi satu dengan istrinya kan. Kita orang Asia, sampai kapanpun mau tetap menguasai anak-anak kita. Kita nggak kasih mereka ruang untuk bernafas pun tidak. Apalagi untuk hidup dengan pilihan mereka sendiri. Kita terlalu merasa memiliki mereka. Tapi ini Alkitab. Tapi saya tahu di sisi lain, sebagai orang tua saya juga tahu, saya menuangkan semua yang ada pada diri saya. Semenjak sudah ada anak, kemauan saya sudah nggak penting lagi, mereka yang penting. Tapi yang lebih tahu tentang anak-anak kita itu adalah Tuhan. Satu. Kedua, kita juga mesti mengizinkan mereka untuk grow. Saya tidak merasa ini pandangan orang barat. Saya merasa ini pandangan yang lumayan alkitabiah. Jadi, tapi kan kita mesti mengimbangi lah ya. Kita masih hidup di budaya kita, di mana orang tua merasa harus sangat dihormati dan direspek. Nah, padahal mereka tidak punya hak untuk menuntut lebih daripada itu, tapi itu yang mereka tuntut, tapi dengan alasan harus dihormati. Aku harus didengarin. Dan sampai ada kata restu. Bukannya minta restu dari Tuhan. Kadang-kadang orang tua itu mereka menjadi Tuhan dalam kehidupan anak-anak mereka. Kata restu itu mana ada dalam Alkitab. Harusnya lu sebagai orang tua memberkati saja anak-anakmu. Bukan sampai harus memaksakan mereka minta restu. Tapi saya pun melewati. Karena walaupun orang tua saya setuju dengan saya menikahi istri saya tahu mereka juga agak kecewa. Mereka mau saya milih satu suku. Tapi mereka memberikan
berkat kepada saya. Walaupun tidak setuju. Oke, tapi tidak menjawab pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan saya adalah begini. Kalau ada pasangan seperti itu, sebenarnya orang tua tidak ada hak untuk memisahkan mereka. Tapi saya selalu mengajarkan pasangan itu, kamu mesti menintrospeksi kenapa orang tua kamu tidak setuju. Mungkin ada sesuatu titik buta di pandangan kamu yang kamu nggak bisa lihat. Karena statement ini benar ya, saya kasih tahu ke semua orang. Sampai kamu mati pun ya, kalau orang tua kamu masih hidup, nggak ada orang lain yang lebih mengasihi kamu dari mereka. Ingat itu, mereka salah pun mereka tetap mengasihi kamu lebih dari orang lain. Jadi itu harus dikasih satu space ya. Orang-orang ini mengasihi aku lebih dari orang lain. Nah, jadi bobotnya yang aku kasih ke mereka harus lebih tinggi dari orang lain. Tapi di waktu yang sama, kamu cari titik buta. Mungkin titik buta bukan di kita, tapi di orang tua. Tapi nggak apa-apa. Kita ngetes dulu. Tanyalah kepada gembala kita. Tanyalah kepada siapapun. Kalau pasangan kita itu tidak pernah mau ikut dalam kelompok kita, dalam lingkungan kita, itu sudah jadi red flag. Jadi itu mesti dieksposkan. Nah kalau dia sudah satu gereja, it's okay. Sudah seiman, it's okay. Nah, dan saya anjurkan mereka ikut counseling pranikah dulu. Ya, saya tidak suka counseling pranikah kalau orang sudah menetapkan tanggal pernikahan. Kalau begitu counseling pranikah itu buang waktu aja. Karena orang kan sudah punya satu kesepakatan. Dalam pranikah akan sangat-sangat kooperatif mereka. Mau cepat, saya nggak pernah mau. Lu kalau mau dengan saya, no wedding date. Saya butuh 40 sesi sama kamu. Karena itu saya nggak bisa pelayanan seperti ini ke sembarangan orang. Saya cuma punya waktu sedikit. Kalau itu saya kenal orang tua baru saya mau. Poin saya adalah kasih waktu, go through carefully ya. Jadi proses boleh ya saya lebih panjang lagi ya. Oke? Ada 2 bagian. Bagian pertama, kamu ikut dengan saya 8 sesi, stop. Kemudian kamu interview 5 pasangan lain, kamu bikin PowerPoint, kamu pergi ke orang tua kamu kasih presentasi ke orang tua kamu. Ini yang saya belajar dari 8 sesi, ini yang saya dapat dari 5 pasangan yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, saya sampaikan kepada orang tua saya. Dan daripada pengertian kami tentang pernikahan yang sudah diajarkan kepada kami masih merasa kami cocok, kami siap. Kalau waktu itu orang tua masih menolak, coba pikirkan siapa yang punya titik buta. Nah disitulah saya akan katakan kepada mereka sekarang, kamu kembali kepada gembala kamu, biar kamu putuskan bersama. Masih mau terus atau tidak. You udah kasih waktu kepada orang tua, lu sudah membuktikan, you udah do the work. Kamu udah lakukan kerja untuk mencari apakah ada titik buta, tapi mereka masih menolak, itu tidak masuk akal. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu teruskan, siap saja untuk bayar harga. Di situ kamu akan sendiri, ya kan? Kenapa saya ambil pendekatan seperti ini? Karena saya sudah katakan, kita hidup di antara kebenaran dengan budaya. Satu lagi ya, saya kasih satu contoh saja. Ada satu pasangan seperti ini, orang tuanya Kristen, gereja GBI, tapi saya nggak mau bilang gereja mana lah ya. Mereka menolak si cowok itu gara-gara papa mamanya pergi tanya sama tukang feng shui, orang wajah begini boleh nggak cocok dengan anakku? Dan tukang feng shui-nya bilang enggak. Wajah bohoki istilahnya ya. Ya. Jadi, apakah itu wajar? Dan kalau disampaikan kepada seorang hamba Tuhan, gimana hamba Tuhan itu mau memihak kepada orang tuanya? Dan saya pernah ketemu orang tua, benar begitu? Ya benar Pak. Dia tidak rasa sungkan mengaku ke saya bahwa dia pernah berkonsultasi dengan tukang feng shui. So, tapi jangan ya, ini anak-anak muda yang dengar ini, jangan anggap ini sebagai alasan. You want to get married, your parents don't agree, you give them the due respect.
let time flow. Maybe kalau saya 5 tahun, dan setelah itu masih mereka nggak setuju. Saya married, ya. Tapi hari ini kalau keponakan-keponakan dari istri saya mau married, ya coba siapa yang mereka minta untuk memberkati saya. Kalau juga ada mereka putus waktu berpacaran, orang tuanya suruh saya untuk intervensi. Tapi itu butuh waktu yang cukup lama. Dan harga yang harus dibayar itu cukup besar. Tepuk tangan yang meriah, luar biasa ya. Jadi intinya kalau orang pacaran, salah satu dari orang tua tidak setuju, doa, minta confirmation, juga pelajari dari pasangan-pasangan yang sudah menikah berhasil. Setelah itu menjelaskan kembali kepada orang tua, kalau mereka tetap tidak setuju, berarti mereka pasangan ini harus siap kalau menikah nanti akan mengalami kendala-kendala, masih ada yang tidak bisa menerima. Kalau dari term saya, meskipun kita orang tua itu melahirkan anak, tetap anak-anak kita yang kita lahirkan itu bukan properti kita. Tetap itu anak yang dititipkan oleh Tuhan. Jadi dengan siapa dia menikah, kita juga harus mendoakan dapat calon yang terbaik, takut akan Tuhan dan sebagainya. Tapi the rest, saya tetap berpikir bahwa pilihan menikah itu adalah juga salah satu hak asasi manusia. Tidak bisa dikontrol sama orang tua. Kalau yang penting kita mengarahkan, bukan melarang tapi mengarahkan. Iya, tetap mendoakan. Dan saya dan suami selalu berdoa kalau bukan dari Tuhan, tutup pintu rapat-rapat. Mereka akan putus ya, tapi kalau memang dari Tuhan, Tuhan akan buka jalan, akan buka pintu. Dengan berjalannya waktu tuh ya, wow. Nah Pastor Juan, sekarang ke Pastor Juan nih. Iya, ini kan dengan pertanyaan yang sama tapi rada berbeda. Dengan situasi kondisi kita imigran di negara ini, banyak ketemu dengan orang dari culture yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan juga agama yang berbeda, ketemu di sekolah, di tempat pekerjaan, falling in love, dan kalau sudah falling in love, kleper-kleper, semua ajaran pendeta lupa. Bagaimana tanggapan Pak Juan? Kalau beda agama misalnya. Beda suku, beda bangsa, beda agama. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi ini. Menurut saya tugas orang tua adalah menaburkan nilai kebenaran. Jadi ada beberapa teori, ada yang usia emas itu diakhiri di umur 8. Apa yang disampaikan kepada anak akan dianggap sebagai kebenaran. Nah waktu saya belajar tentang parenting, mulai dari kandungan, tahu istri saya mengandung, saya mulai sampaikan firman. Mulai dia dari kecil, saya ajarin tentang bagian tubuh. Nanti yang boleh sentuh tubuh kamu ini, kan minta dedinya mandiin, anak saya perempuan. Nanti dedi cuma bisa sampai umur 2 tahun. Nanti habis itu calon suamimu nanti, nggak ada yang bisa sentuh tubuh kamu. Ajarin tentang prinsip kekudusan, iman. Nah di atas 8 tahun nggak bisa satu arah, tapi itu lebih sebagai teman. Jadi ngobrol, sharing-sharing, what do you think? Karena kita udah percaya, udah kita taburkan terus, nanti begitu teenagers ada fase-fasenya lagi. Jadi kalau tanggapan saya, anak itu bisa ditaruh di mana saja, dia akan tetap punya nilai. Misalnya diamond, berlian, mau ditaruh di tempat sampah atau emas, dia tetap diamond, tetap berlian, dia punya values itu. Jadi kalau udah lewat usia tertentu, begini ya, kalau bukan kita yang ngasih nilai, dunia yang kasih nilai. Orang luar, medsos dan lain-lain. Jadi kalau tanggapan saya adalah sedini mungkin. Kalau di atas itu kita hanya bisa memberikan masukan. Kita larang juga kalau di Indo ada istilah kawin lari. Capek, orang saya aja ini makasih om udah datang, makasih tante, itu berdiri aja capek apalagi lari. Nah jadi kalau ini untuk anak muda menurut saya ya dengerin lagi khotbah yang kemarin disampaikan sama om-om ini. Karena kita kan udah ngelewatin, Pak Nares maaf berapa tahun menikahnya? 30 tahun, saya mau 24 tahun, Pak Lukas 20, udah perayaan belum? Oh udah gak diundang, nah. Tahun depan kita diundang. Disebutnya teman, keluarga, tapi hari-hari penting gak diundang, nah. Kita nunggu undangan yang hampir 25. Yang 25 ya, oke. Jadi lupa tuh mau ngomong apa. Itu kan keluarga yang idealis, bagaimana dengan orang tua yang tidak pernah menanamkan nilai-nilai, misalnya kedua orang tuanya masih percaya Tuhan atau dari broken home, kan otomatis mereka tidak pernah ditanamkan nilai-nilai dari sejak kecil.
Ya, menurut saya kamu akan tetap punya quality itu. Kamu adalah garam, kamu adalah terang, dan kan kita ada kelas itu yang youth yang mau pindah di BMC 2 apa namanya? Aku pernah ngajar yang pakai bahasa Inggris tuh apa? Iya kan ada Bible study. Kamu di situ belajar nilai, kamu udah lahir baru, kamu bisa baca firman, kamu punya orang tua rohani, punya gembala, itulah yang jadi covering kamu kan. Jadi menurut saya kalaupun orang tuanya mungkin gak berfungsi, gak melakukan ini, kan kamu udah lahir baru sekarang. Jadi waktu Yesus bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup, kalau kita benar-benar mau ngalami apa yang Tuhan janjikan, kan pernikahan itu inisiatif Tuhan. Berarti dia yang tahu manualnya semua dari Alkitab. Kalau kamu keluar dari situ, kamu sedang nekat. Wow, luar biasa. Nah sekarang ini tentunya pertanyaan tadi akan menolong bagi anak-anak muda, tapi juga bagi orang tua yang sekarang anak-anaknya sudah mulai pacaran, bahkan menentukan tentang pasangan hidupnya. Nah sekarang ini kita mau jujur ini untuk setiap kita. Sekarang Pak Juan dulu. Pak Juan sebagai seorang suami tentunya banyak perbedaan dengan istri, ya kan? Yang pasti harus beda jenis kelamin kan ya, pasti. Nah, tentunya ketika menghadapi perbedaan ada konflik, ada tension dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak Juan dengan Bu Lucia menangani itu? Oke. Mau revisi sebentar, kan kita mau jujur. Aku udah dari hari pertama jujur, bahkan dari pertama kenalan. Jadi pertama harus punya pegangannya apa nih? Karena semua masalah terjadi waktu suami merasa diri paling benar, istri merasa diri paling benar. Jadi menurut saya harus ada pegangannya firman, kembali ke firman. Yang pertama perbedaan itu kita harus terima. Lalu kita belajar mengerti kenapa dia seperti itu. Bukan hanya budaya, anak tunggal beda sama anak kembar. Anak bersaudara 3 sama bersaudara ke-11, 11 saudara beda. Anak sulung sama anak bungsu beda. Jadi kita mesti ngerti backgroundnya seperti apa. Anak dari keluarga yang berada, begitu lahir udah kaya. Tapi ada yang mesti kerja keras, itu beda. Jadi kita mesti menerima karena there is power in acceptance. Sakeus itu ditolak sama orang kan. Mungkin karena dia jahat, meres orang. Tapi Yesus terima dia. Dia bilang Sakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Itu belum ada altar call, haleluya 12 kali. Tiba-tiba dia melakukan pertobatan itu. Nah penerimaan aja, pertama nerima, belajar mengerti dia. Dan menurut saya debat itu gak akan memenangkan, gak ada yang menang. So menurut saya we is more important than I. Bukan masalahnya siapa yang menang, tapi kesatuan yang jadi purpose kita. Ya udah emang beda kan cowok sama cewek. Jadi biasanya saya punya prinsip gini, yang waras ngalah. Kan yang nggak mau ngalah kan dua-dua gila. Jadi waras capek juga kan. Orang dua udah jadi satu terus berantem. Nggak ada yang menang. Kita lagi melukai diri sendiri. Sakit kan gini juga. Nggak memuaskan kayaknya jawabannya. Tadi kalau Pak Nares kita beri tepuk tangan. Bagus sekali. Mari tepuk tangan buat Pak Surjuan. Saya mencoba jujur. Karena jawabannya kayaknya terlalu idealis banget. Iya. Jadi kalau dari jawabannya itu berarti Pak Juan nggak pernah marah sama sekali, nggak pernah bertengkar dengan istrinya. Marah, kan kemarin udah dibuka. Makanya aku tadi nggak terima, dari awal saya udah jujur. Surat istri saya udah buka. Ini barusan marah nih. Siapa dulu yang minta maaf? Beda-beda ya. Kalau menurut saya bisa salah, tapi saya selalu duluan minta maaf. Karena saya mengerti pria itu kan sumber. Kan Yesus mengasihi kita because apa? Yesus sayang kita duluan. Waktu belum tentu Pastor Yongki, Pastor Lukas, saya, Panares mau terima Yesus, dia udah mati di kayu salib. Jadi itu yang saya pakai kebenaran itu. Salah nggak salah, kita merasa benar. Tapi karena tindakan kita, keputusan kita, melukai istri anak kita, ya apa salahnya merendahkan hati, minta maaf. Itu. Nah, tepuk tangan. Salah satu yang seringkali menjadi komplain daripada pasangan kita adalah kamu itu loh, kalau di luar sama orang lain
sabar. Ya, kamu bisa memahami klien, kamu bisa coba ngerti ya orang lain. Tapi kalau di rumah, kenapa kok kamu suka marah-marah, dikit-dikit emosi? Saya mau tanya, ibu-ibu pernah ngalami itu nggak dengan suami? Sering. Oh sering, ya kan. Nah sebaliknya dari sang suami juga seringkali merasa bahwa istriku tuh kalau sama temennya, sama keluarganya perhatian, baik. Tapi kalau sama suaminya seringkali cuek. Pernah enggak bapak-bapak mengalami itu? Oh pernah ya. Nah gimana Pak Juan solusinya kayak gitu? Menurut saya kita harus bangun nilai integrity. Salah satu pengertian integrity adalah di mana-mana sama. Berarti di gereja sama, di rumah sama, di kantor sama. Kita ini kan hamba Tuhan. Masa di luar kita kayak hamba Tuhan, shalom, apa kabar, ya gimana. Tapi sama istri kalau telepon, ya kenapa, oke udah ya, pluk gitu. Jadi itu perlu latihan sih, perlu latihan. Menjadikan itu sebuah lifestyle. Kita kadang berpikir penyembah itu orang yang hafal semua lagu, yang haleluyanya bergetar, haleluya. Tapi penyembah kan sebuah lifestyle karena Bapak mencari penyembah-penyembah yang benar. Orang yang suka menyembah Tuhan belum tentu seorang penyembah. Tapi penyembah yang benar salah satu bagian hidupnya suka menyembah Tuhan. Penyembah adalah gaya hidup, is what we think, is what we say, is what we do according to the Bible. Nah jadi kalau dia penyembah kan gak mungkin. Masa di luar dia kayak penyembah ngomongnya baik. Tapi di rumah dia gak kayak gitu. Nah kita kadang gak merasa. Tapi untuk itu makanya perlu diskusi. Kan saya udah cerita kemarin. Istri saya kasih nilai saya komunikasi di awal pernikahan 4. Terus berapa tahun yang lalu 7. Nah ini udah lama gak nanya. Kita bahas hal yang lain. Karena saya merasa saya sudah bisa memperlakukan semuanya dengan sama. Karena saya pikir ya kan mereka orang luar, orang yang penuh perhatian. Kalau kamu kan udah 2 jadi 1, kamu udah tahu saya sayang banget sama kamu gitu. Tapi ternyata setiap orang sama, kasih harus diekspresikan, kasih itu harus dinyatakan, excitementnya, antusiasnya, ketemu istri, ngobrolnya juga mesti sama. Jadi kalau salah satu yang dia komplain adalah saya telepon kayak gitu. Halo, ya gimana? Oke, lagi meeting. Tapi sekarang begitu handphone saya hampir gak pernah bunyi, selalu silent. Dan kalau saya ketemu orang saya tutup, tapi saya tahu di momen-momen kelihatannya dia akan perlu telepon. Misalnya saya lagi di luar negeri, tapi semua saya silent. Kalau istri saya telepon, anak saya telepon, saya bilang maaf saya harus angkat. Jadi kalau sekarang, ya gimana, kamu kabarnya gimana, saya gak akan matiin dulu. Karena udah berubah kan. Ada lagi, gak ada, oke Tuhan berkati ya, I love you. Dah, problem solve. Dia merasa diperlakukan sama. Dia bilang sama orang lain saya asik. Sekarang saya bisa bikin dia ketawa-ketawa, ngakak-ngakak. Tepuk tangan yang begini nih ya kan. Perlu latihan menurut saya. Integritas dan juga perlakukan keluarga kita sama dengan kita memperlakukan customer kita, jemaat maupun juga orang-orang yang lain. Nah sekarang ke Pastor Benaya. Kita ganti topik sekarang karena waktu. Pak Benaya sudah melayani sekian puluh tahun untuk pekerjaan Tuhan. Nah berikan satu kata apa yang menjadi rahasia kesuksesan pelayanan Pastor Benaya. Saya tidak tahu ya rahasia kesuksesan saya karena saya tidak merasa saya sukses. Dan kalaupun ada rahasia kesuksesan itu bukan rahasia. Itu ada dalam Alkitab. Satu kata aja kan, konsisten lah. Konsisten, wow. Jadi lewati apapun, jadi total sudah berapa tahun Pak sebenarnya sejak melayani Tuhan sampai hari ini? 35 tahun mungkin. Ya. 35 tahun. Ya. Wow. Pasti banyak proses yang dilewati. Nah makanya yang baru melayani 3 tahun, baru 10 tahun, dikit-dikit udah merasa perlu healing ya kan. Merasa stres, ini 35 tahun saudaraku. Bayangin bukan cuma soal pelayanan, tapi menghadapi keluarga daripada mertua dan yang tadi seperti itu ya. Tapi akhirnya justru dipulihkan Tuhan, sekarang menantu yang paling dihormati, disayangi dan sebagainya. Loh amin begitu loh. Nah Pastor Juan Mogi, satu kalimat yang menjadi bukan rahasia tetapi apa yang menjadi gaya hidup untuk bisa sukses
dalam pelayanan dalam hidup ini? Menurut saya adalah setia dalam menyenangkan Tuhan. Kan begitu kita terima Yesus, status kita hamba Tuhan. Ya melakukan apa yang Tuhan mau. Kadang gak enak, kadang harus bayar harga, tapi belajar setia. Di dalamnya mungkin ada yang sama seperti disampaikan oleh Pastor Nares tadi, Benaya Nares. Konsisten, sepupuan sama persisten. Satu kata setia. Wow, tepuk tangan yang meriah ya. Nah, kita bisa aplikasikan nggak cuma dalam pelayanan, tapi juga dalam karir, dalam pekerjaan, dan sebagainya. Apalagi generasi sekarang ini katanya dikit-dikit mau pindah kerja karena merasa lingkungannya toksik dan sebagainya. Nah, kalau dia pindah kemana-mana toksik semua ya, rama-rama kita harus berpikir jangan-jangan kita yang toksik, saudara ya. Nah, tapi belajar konsisten dan setia. Nah, sekarang satu lagi, Pastor Benaya, Pastor Juan dulu. Nah, coba ceritakan proses peralihan kepemimpinan GB Gilgal dari Papa tercinta Pastor Wemogi ke Pastor Juan, dan juga bagaimana sekarang cara Pastor Juan mempersiapkan next leader berikutnya. Saya nggak pernah mimpi jadi gembala sidang. Saya sekolah bisnis karena keluarga papa saya pebisnis. Jadi S1 saya manajemen. Tapi waktu saya lagi praktek kerja, Tuhan taruh di hati saya, di marketplace itu pelayanan. Semua itu melayani Tuhan, bidangnya beda. Tapi pesan itu seperti ini. Kalau semuanya jadi pebisnis di marketplace, siapa yang jadi pendeta? Saya bilang banyak. Tapi kan pendeta-pendeta itu jadi tua. Nah, siapa yang menerusin mereka? Dan panggilan itu kuat. Dan akhirnya saya melangkah. Dan gak langsung jadi pendeta. Saya dulu kerja jadi staff, bersihin ruangan, ngangkat-ngangkat barang, jadi satria bergitar, orang ulang tahun, pernikahan, kuburan, saya melayani dari rumah sakit sampai kuburan, main gitar, gulung-gulung kabel. Cuma tulus saja melayani karena saya lahir baru, roh saya dihidupkan. Dan papa mama saya, kalau doa pagi rumah kita kecil kan. Jadi kalau mereka doa, ini ngelewatin proses ekonomi. Tuhan, saya serahkan anak laki-laki saya satu-satunya kepada Tuhan. Saya bilang, papa mama jangan doa-doa gitu ya, saya mau jadi pebisnis. Ya dia bilang, ini kan doanya kita, mereka dapat dari Tuhan tuh saya akan melayani sebagai hamba Tuhan. Nah akhirnya Gilgal berdiri 5 November 1995, ya saya melayani seperti biasa, seperti orang lain. Dan waktu melayani full time pun gak ada mimpi jadi pendeta. Pelayanan saya tuh cuma main musik, worship leader, antar jemput pendeta, angkat-angkatin barang. Dan satu saat papa saya tuh ngalami sakit jantung ya, operasi tahun 98. Itu di bypass dan di situ bahayanya kalau orang gak nyiapin penerus, kita gak tahu apa yang terjadi. Dulu bypass gak kayak sekarang, dulu mengerikan pas kerusuhan itu hari. Dan dia bilang dari ketua sinode bilang mau gak mau harus kamu tetapkan siapa yang jadi wakil kalau terjadi sesuatu. Dan ditulislah surat, itu hari diangkat 2 orang. Dan yang terjadi adalah mau gak mau lewat masa pemulihan itu saya belajar bisa. Dan memang papa saya itu tanpa disadari dia memuridkan banyak orang. Banyak ngasih kepercayaan. Dia kalau belajar gak pernah sendiri, diajak rame-rame ikut seminar. Sehingga saya ngerti semuanya. Dan begitu dia sembuh yang terjadi adalah dia mulai banyak kasih kepercayaan sama saya. Sampai di satu titik itu dia bilang gini, kamu mimpin ya wilayah Jakarta. Ini waktunya berapa menit ya? 5, oke. Pas di, kurang sehati ya. Oke saya 4 aja, 4 menit. Bebas jadi, maksudnya 5 menit. Iya, bebas selama di dalam 5 menit. Lupa sampai mana. Akhirnya tadi Iya, Jakarta. mimpin Jakarta dan terus papa saya bilang ini papa mau pindah Manado katanya. Wah saya bilang udah suruh saya mimpin itu semua udah saya ngatur. Tapi saya udah di sekolah minggu saya bisa handle wanita di setiap kebaktian wanita saya ada.
Dan dia cuma bilang ini, kamu mimpin Jakarta, ngalami gak ada duit, mau bayar gimana, gereja dipindah-pindah sampai 4 kali. Tapi waktu saya menikah, itu terjadi waktu saya menikah 2002. Dia jarang banget datang ke Jakarta sesekali visit, sampai di tahun 2015 dia bilang, ya papa mau serahkan ini untuk kamu gembalain. Itu aja sih ceritanya. Jadi itu prosesnya, dia latih saya. Yang sekarang saya ngerapin itu jadi sebuah konsep. Dan itu pergumulan gak langsung, saya juga butuh 2 tahun untuk saya berdoa, nangkep visi yang Tuhan kasih. Walaupun Gilgal itu dirintis, kita semuanya founder satu keluarga. Di akte kita, malah papa saya keluar, sekarang cuma tinggal saya 1, yang lainnya semua orang-orang di marketplace. Tadi pertanyaan 1 ya, proses transisi dan gimana saya mempersiapkan. Nah, saat itu waktu saya menikah umur 29 tahun, saya mulai memimpin Gilgal. Dan lepas dari apa yang diajarkan oleh mereka, saya belajar kepada banyak sekali orang. Saya belajar, saya ngalamin pergi ke orang, minta waktunya aja susah, sekretarisnya lebih galak dari bosnya. Di situ saya belajar, makan, saya catat. Nah, saya kembangkan itu semua. Dan akhirnya saya mengerti bahwa gereja yang sehat, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bukan hanya bisa menduplikasi dirinya, tapi memultiplikasi dirinya. Baru itu sukses. Dan ada sebuah kesinambungan. Saya mikir ya, papa saya udah nerusin ke saya. Gilgal jauh lebih maju. Nah, berarti saya itu belum sukses. Saya sukses itu secara kepemimpinan, saya harus mempersiapkan orang yang bahkan sama, bahkan nanti buat Gilgal itu lebih maju lagi. Jadi dalam pertemuan-pertemuan, misalnya saya duduk di Global Leadership Summit, kan dalam leaders seluruh negara kumpul, disuruh nanya, saya tanya, Pak, gimana kamu melakukan suksesi kepemimpinan? Dia tanya, umur kamu berapa? Saya sebut umurnya, terus dia ketawa, masih muda, too early. Dia bilang, young man, sit down. Saya diketawain satu ruangan. Saya ngelewati fase-fase gitu, tapi dari situ saya mulai siapkan. Muda, tapi orang nganggap saya tua banget lu, udah mikirin lu mau mati. Saya bilang bukan mati, tapi kita nggak tahu, bahkan kesinambungan itu harus terjadi bahkan pada saat saya hidup. Jadi cara yang saya lakukan sederhana, I do, you see, I do, you do, kita lakukan sama-sama, you do, I see, and you do, I send. Jadi hampir kemana-mana kalau saya pergi saya ngajak orang. Mereka lihat saya, pergi sama saya, tinggal sama-sama. Saya muridkan mereka, saya kasih kesempatan yang sama. Sekarang semua udah dihandle oleh mereka. Saya lebih kepada visi, doa, siapin firman, semua bidang. Manajemen, legal, pengembalaan. Dan saya yakinkan, saya bilang setiap orang harus bisa tergantikan. Saya mungkin dari 1 tahun, 52 minggu saya cuma khotbah 20 kali. Sudah ada 14 pengkhotbah baru yang saya bangkitkan di gereja. Kurang lebih segitu, latihan aja terus, belum sempurna sih. Tapi saya set umur di mana saya nggak bilang pensiun, jabatan sebagai eksekutif or senior pastor itu saya akan teruskan kepada yang lebih muda. Kenapa saya lakukan waktu saya muda? Supaya saya bisa dampingin mereka waktu saya masih kuat. Itu yang saya lakukan. Melatih, mempersiapkan, dan semua orang bisa melakukan apa yang saya lakukan, bahkan lebih baik dari saya. Tepuk tangan yang meriah, ya. Jadi memang kita harus belajar mempersiapkan, dan ini kita bisa praktekkan bukan hanya soal dalam pelayanan, tapi juga bagi para rekan-rekan pebisnis, ya, bagaimana kita mempersiapkan next gen kita, dan juga dalam semua bidang kita masing-masing, ya, luar biasa. Nah, sekarang mungkin untuk Pastor Benaya, Pastor Sally mungkin ada pertanyaan? Iya. Pastor Benaya, saya ada 2 pertanyaan sekaligus. Kan salah satu challenge yang Tuhan beri dalam hidup Pastor Benaya itu salah satunya karunia nubuatan, ya kan? Bagaimana untuk seperti yang ditanyakan Pastor Lukas ke Pastor Juan, bagaimana untuk Pastor Benaya itu untuk mempersiapkan kind like successor, terus dalam pelayanan. Terus juga kita semua orang percaya kan punya 9 karunia roh dalam hidup kita. Kita ini mau belajar intinya bagaimana
supaya kita bisa mengaktifkan semua karunia itu, sehingga juga kita bisa menangkap apa yang Pastor Benaya lakukan sehingga membuat karunia nubuatan itu berjalan dengan tajam. Pertanyaan berikutnya, setelah orang-orang yang didoakan oleh Pastor Benaya menerima nubuatan, apa yang harus kita lakukan supaya nubuatan itu terjadi dalam hidup kita? Oke. Pertanyaan pertama jawabannya adalah menurut saya setiap orang yang mengalir dalam karunia apapun itu pasti akan berbeda karena mereka punya personality juga berbeda. Jadi kalau kita mau menyiapkan, misalnya mau memuridkan seseorang lah dalam karunia nubuatan misalnya, ya kita mesti punya hubungan dengan orang tersebut, mengenal dia, gak ada patokan, gak ada satu sistem yang kita bisa lakukan. Karena setiap orang kan berbeda. Yesus juga punya 12 murid dan tidak memperlakukan semua murid dengan cara yang sama. Jadi untuk yang saya lakukan kepada beberapa orang itu saya tidak terlalu akan siapa oke kita bikin satu sekolah gitu, enggak lah. Walaupun banyak yang menawarkan ke saya tidak mau begitu. Saya akan kasih mereka, oke ini kamu baca semua ini. Ini kamu pelajari. Saya lebih suka untuk orang belajar tentang karunia itu dari Alkitab daripada baca buku. Karena baca buku kan baca pengalaman orang lain. Padahal Anda nanti akan dipakai Tuhan dengan cara tersendiri. Anda cari dari Alkitab dan perdalami dari situ. Satu itu ya. Kedua, secara umumnya untuk dipakai oleh Tuhan dalam nubuatan itu, saya pakai sandaran 2 ayat. 1 Korintus 12 ayat 31. Satu itu. 2, 1 Korintus 14 ayat 1. Dan untuk menjabarkan semua ini menjabarkan 2 ayat ini ayat 1. Nomor 1, kamu mesti jadi murid Kristus. Karena karunia itu turun dari Kristus. Baik itu karunia atau jabatan. 1, murid Kristus. Sehingga saya lihat banyak orang dalam karunia nubuatan, maaf saja ya, saya bukan mengatakan saya lebih baik dari orang lain. Tapi saya lihat mereka itu aneh-aneh saja. Sehingga orang lihat saya juga merasa saya pasti akan aneh. Sehingga mereka ketemu saya, mereka kok kamu biasa-biasa. Jadi saya kurang dianggap karena saya terlalu biasa. Lu kan murid Yesus. Jadi gak usah saya punya karunia ini lalu saya merasakan saya harus berbeda. Punya gaya tertentu, pakai baju seperti entah apalah dan ngomong juga kosakatanya seperti gak bisa dimengerikan oleh orang lain lagi. Sesuatu yang luar biasa ya. Nggak. Jadi murid Yesus. 1 Korintus 12, engkau dibaptiskan dalam tubuh. 1 Korintus 12, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mengakui Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 13, kejarlah kasih, atau 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih dan usahakan supaya kamu memperoleh semua karunia, terutama karunia bernubuat. Tapi bukan karena karunia bernubuat spesial, cuma karena karunia bernubuat itu akan memberikan manfaat kepada orang lain, membangun, menguatkan, menasihati orang lain. Nah, jadi karunia bernubuat itu karunia yang membutuhkan orang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, bukannya mau tepat, saya takut salah. Nah, kita mesti belajar untuk hanya memfokuskan untuk mengejar kasih. Itu yang kedua lah. Tapi kan itu sebagian daripada menjadi murid Kristus. Kedua, kejar kasih, yaitu setiap orang yang kau layani itu, mereka punya masa lalu, mereka anak Tuhan, mereka punya masa depan. Kalau kau bisa berbicara tentang masa lalu, masa depan mereka, itu satu privilege yang luar biasa. Tapi kamu bukan Tuhan. Dan ketahuilah orang ini punya jalur yang ditentukan oleh Tuhan. Bukan jalur ditentukan oleh kata-katamu. Nah itu yang saya berusaha untuk turunkan kepada orang yang mau melakukan ini. Bahwa pelayanan ini, boleh ya saya teruskan ya. Sudah kepada luar panjang, belum jawab 3 pertanyaan baru, pertanyaan pertama ya. Saya tambahkan boleh ya. Oke, saya perjelaskan lagi.
karunia itu sebenarnya hal yang simple. Bukan karena saya mau meremehkannya. Kalau namanya karunia itu harus simple dong. Kalau harus susah-susah mendapatkan itu bukan karunia lagi, itu ilmu. Karunia kan karis, seperti nama anakmu. Grace. Kalau harus susah payah mendapatkannya, itu saya ragu-ragu apa itu karunia. Nah, yang lebih penting, karunia itu mengalir, itu hasil mengalir. Yang penting kau punya standar, kau jaga nilai, itu bagian kamu. Karunia itu kan mengalir. Jadi kalau orang mau dimentori saya, udah kamu jaga standar, kamu jaga nilai, saya tunjukkan standarnya harus seperti apa, nilainya seperti apa. Saya tidak mengajarkan kamu A, B, C, D, karunia prosesnya step-step begini, enggak. Nilai standar. Karunia kalau kamu punya, akan mengalir. Kalau kamu nggak punya, apapun yang saya lakukan tidak akan memberikan itu kepada kamu. Nah, itu jawaban pertanyaan pertama ya. Jawaban pertanyaan kedua, bagaimana mempertajamkan karunia nubuatan. Terlebih dulu saya bedakan ya. Ini berbicara karunia nubuatan ya, bukan mendengar suara Tuhan kan. Dua hal yang berbeda. Semua anak Tuhan punya hubungan dengan Tuhan. Apa artinya punya hubungan kalau tidak mendengar suara Tuhan? Yeah, that's right. Ya kan? Jadi saya berpikiran, ngapain saya nubuatin orang-orang ini? Itu membuatkan mereka jadi paralisis, lumpuh. Saya sedang mengambil hubungan mereka daripada Tuhan dan saya membebani itu kepada diri saya. Gak mungkin dong. Mereka punya hubungan dengan Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam diri mereka. Gaya orang datang ke seorang hamba Tuhan untuk mendapatkan satu masukan dari Tuhan, itu gaya perjanjian lama. Itu sudah 2000 tahun lalu sudah selesai. Sangat mirip dong mendengar suara Tuhan dengan nubuatan. Tapi ada beda. Mendengar suara Tuhan, semua orang juga bisa masak kan? Tapi tidak bergelar chef. Chef itu kan spesifik kan, dia harus melayani orang. Nah, jadi kalau Tuhan tidak mau pakai kita dalam nubuatan atau segala macam, it's okay. Tapi kamu masih bisa dengar suara Tuhan. Ya kan itu semua daripada kita bisa masak dan makan sendiri. Tapi kalau kau merasa digerakkan oleh Tuhan untuk bernubuat, saya selalu ajarkan orang begini. Mungkin di talk show yang terakhir dulu juga saya pernah sebut. Pertama kali seseorang itu disebut nabi, namanya Abraham. Tuhan berkata kepada Abimelek, pergilah kepada orang ini, dia seorang nabi. Dan dia akan mendoakan kamu. Fungsi, karena kali pertama disebut nabi, fungsinya adalah berdoa. Bukan bernubuat. Nah, banyak orang mau bernubuat. Dan mereka mau sangat tepat. Habis sudah tepat mereka haleluya puji Tuhan gitu. Berarti mereka lebih menyukai mendapat sanjungan daripada mencintai orang yang mereka nubuatkan itu. Kan untuk kepentingan bersama loh ya. Jadi kalau engkau mau mempertajamkan karunia nubuatan. Kalau Tuhan taruh sesuatu untuk seseorang, jangan sampaikan ke dia. Kau tidak sampaikan itu ke dia, kalau itu dari Tuhan tetap itu akan terjadi kepada dia. Tapi kau doakanlah supaya memudahkan jalan orang itu untuk menemukannya. Mau gak kamu mendoakan? Misalnya ya, saya kasih contoh. Kemarin ada kita bertiga sama Kesia, sama Bonar, sama Jessica. Kita naik taksi, saya duduk di depan dengan supir taksi itu. Lalu saya tanya Tuhan, bagaimana saya bisa memberkati dia? Dia punya 2 anak, mereka bermasalah. Oke, tapi gak mungkin saya mau dalam taksi itu bikin dia merasa aneh loh ya. Nah, saya bilang Tuhan, buat supaya ngomongan kita itu, ngobrolan kita itu sampai dia sendiri menceritakan tentang anak-anaknya ke saya. Kita cuma 20 menit taksi itu ya. Dia ceritakan. Berarti sebelum ngobrol itu Pak Bene sudah dapat bahwa dia ya, sudah ada masalah dengan keluarganya. Persis lagi, 2 anak
laki-lakinya. Tapi saya tidak mau sebutkan. Nah, saya mau supaya dia ngomong. Dia ngomong anak pertama saya ini no use, dia gunakan kata-kata FF itulah. Yang kedua anak ini juga no use, duduk di rumah, nggak mau kerja, cuma ambil uang saya aja. Nah, saya masih sampai hari ini masih ingat nama orang itu, George. Dan saya sedang doakan dia tiap hari. Saya tidak akan ketemu dia lagi. Kau sanggup lakukan seperti itu, Tuhan akan percaya sama kamu. Orang ini bukan cari panggung. Orang ini hanya mau cari sesuatu daripada aku, kemuliaan untuk aku. Nah, itu yang bisa mempertajamkan karya nubuatan Anda. Bukan hal-hal lain, disuruh tumpang tangan sana sini yang berubah cuma gaya rambut kamu saja. Tapi jarang sih saya lihat orang mau begitu. Mereka sedikit saja sudah mau bikin buku, mau bikin konferensi, mau sana sini menyampaikan itu. Karena mereka mau kelihatan hebat. Nah yang ketiga terakhir itu, apa yang bisa dilakukan orang yang mendapatkan nubuatan? Maybe nothing. Kalau itu dari Tuhan itu akan terjadi dong. Kecuali dengar dulu ya, isi nubuatan itu apa? Apakah isi nubuatan itu memberikan satu teguran kepada Anda? Nah, kalau gitu ya luruskan hatimu. Tapi kalau itu ada satu prediksi, nanti kamu akan hamil, punya anak. Ya tahu ya kan apa yang harus lakukan untuk punya anak kan. Ya terus lakukan itu aja. Kalau itu dari Tuhan, itu akan terjadi loh. Nah, jadi saya bukan orang seperti mengatakan, oh lu nubuatan itu tidak digenapi ya, itu salah lu karena lu gak punya iman. Enggak, itu mungkin aja salah saya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya orang itu harus tahu sendiri. Makanya saya kurang suka untuk sembarangan nubuatin orang. Why? Karena bukan semua orang siap untuk dinubuatin. Pertama, dia tidak bisa untuk menguji nubuatan tersebut. Kedua, kalau dia punya kematangan, ketewasaan menguji nubuatan, dia harusnya bisa mentafsirkan nubuatan tersebut dan apa yang harus saya lakukan. Tidak semua orang harus dinubuatkan. Wow, tepuk tangan yang meriah. Wow, dalam ini ya. Jadi intinya kalau gitu kita harus belajar percaya bahwa kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita mau melayani, Tuhan bisa memakai kita dalam karunia nubuatan. Nah, yang paling penting adalah jangan jadikan karunia nubuatan itu untuk menge-proof diri kita atau cari panggung. Nah, jujur, to be honest dengan saudara bahwa dulu kita juga banyak mengundang beberapa nabi-nabi yang akhirnya langsung sudah memanfaatkan atau bahkan berkata, oh Tuhan berkata pada saya, kamu harus memberi saya begini dan sebagainya. Nah, kalau sudah begitu itu namanya manipulasi. Nah, kalau sudah begitu jelas saudara harus tegas. Apalagi kalau dia berkata, Tuhan berkata kamu pokoknya harus begini-begini dengan saya. Lalu ngomong sama dia saja gampang. Kalau Tuhan ngomong sama kamu, Tuhan yang sama juga harus ngomong sama saya pribadi. Nah apalagi terutama wanita-wanita yang cantik, kalau ada yang nembak, Tuhan berkata kamulah istriku, ya kan? Ngomong, ya kan? Kamu adalah orang yang ke-10. Karena manipulasi itu sangat tipis sekali. Ya, saya ingat ada seseorang yang akhirnya saya berkata maaf, saya mendapat banyak komplain. Kenapa? Ya, karena buahnya daripada apa yang disampaikan akhirnya dimanipulasi luar biasa sampai ada saya merekomendasi ke kota lain dan waktu dia melayani di kota lain itu sampai malah memecah gereja tersebut. Nah, akhirnya kan buahnya yang tidak manis di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi kita bersyukur karena saya mengenal Pastor Benaya dan saya melihat bagaimana beliau tetap menjaga kerendahan hati dan tidak mau diperlakukan secara spesial karena banyak orang tadi itu baru seolah-olah tajam udah minta buatkan begini, melakukan begini. Nah, tapi saya percaya ini memberikan keteladanan dan saya percaya salah satu yang membuat selama 35 tahun beliau tetap hari ini eksis menjadi berkat. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Maju terus Pastor Benaya ya, menjadi seorang model dan role model buat setiap kita dan bagi tubuh Kristus.
Lalu juga bagi Anda yang menerima nubuatan, tentunya kalau ada teguran, ya bertobat, perbaiki. Kalau ada syaratnya, lakukan. Tapi kalau itu memang sesuatu konfirmasi dan sebagainya, Anda tinggal mengimani saja. Ya. Jadi saudara, jangan jadikan nubuatan itu sebagai guidance. Oh, saya harus kerja apa ya? Wah, nanti ada nabi nih, saya minta didoakan. Oh, nabi ini berkata kamu buka restoran. Nanti nabi yang lain kamu buka toko. Nah, nanti yang ketiga, nah bingung nggak, saudara? Nah, jangan jadikan nubuatan sebagai guidance, tapi hanya konfirmasi. Kata bersama saya, konfirmasi. Kita harus dapat dulu dari Tuhan pribadi, kan kita bisa dengar suara Tuhan. Nah, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, tolong Tuhan memberi konfirmasi. Dan tiba-tiba ada konfirmasi dari hamba Tuhan yang kita ketemu, oh sama dengan yang saya dapat dari Tuhan. Lalu kemudian dari hamba Tuhan yang lain yang tidak saling kenal juga sama. Nah, berarti itu peneguhan. Nah, jadi jangan salah dan jangan jadikan sebagai kayak dukun. Pokoknya apa-apa mesti tanya nabi. Apa-apa mesti, nah itu namanya tadi Pak Subene, membuat banyak orang Kristen lumpuh. Dia nggak bisa langsung dengar langsung dari Tuhan, tapi maunya dari perantara. Nah, itu yang kita harus hindari. Saya percaya BMC keluarga yang makin dewasa dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.